Selamat pagi murid-murid Miss, apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya nak ya. Nah, pada video kali ini adalah video lanjutan pembelajaran kita mengenai sifat koligatif larutan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang penurunan titik beku, namun pada hari ini kita belajar mengenai tekanan osmotik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Miss harap kalian sudah sediakan alat-alat tulis, sudah siapkan buku catatan, sudah siapkan buku latihan, siapkan pulpen beserta alat tulis lainnya ya nak. Nah, oke, kita masuk ke materi. Tekanan osmotik. Apa sih tekanan osmotik ini? Ada yang tahu? Oke, mungkin tekanan osmotik adalah sesuatu yang asing yang pernah kita dengar. Namun dalam kenyataannya, tekanan osmotik ini pernah kita alami atau mungkin pernah kita gunakan. Contohnya gimana, Miss? Contohnya gini, pernah nggak murid Miss sakit? Iya, umumnya rata-rata manusia tidak ada yang tidak sakit ya nak. Nah, tapi pernahkah anak-anak murid Miss yang sakit sampai harus diinfus? Nah, apa tujuan pemberian cairan infus? Mengapa cairan infus dapat mengganti sari makanan dalam tubuh? Dan bagaimana prinsip kerja cairan infus itu merupakan salah satu produk atau aplikasi dari tekanan osmotik. Nah, gimana cara kerjanya? Perhatikan nak. Tekanan osmotik ini mungkin udah pernah dibahas dalam biologi. Nah, pembahasannya osmosis adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan yang lebih encer ke lebih pekat melalui selaput membran semi permeabel. Contohnya gini nak, di gambar yang ini ada molekul air dan ada gula. Nih perhatikan ya, ini ada larutan gula. Larutannya terdiri dari satu partikel pelarutnya adalah air dan partikel zat terlarutnya adalah glukosa. Ini partikel pelarutnya air dan partikel zat terlarutnya adalah glukosa. Nah, dibatasi dengan membran selaput semi permeabel. Nah, yang bisa lolos, yang bisa lewat hanyalah molekul air, sementara glukosa tidak bisa lewat karena dibatasi oleh selaput membran semi permeabel. Nah, makanya yang bisa lolos adalah partikelnya yang lebih kecil, sementara yang partikelnya lebih besar tidak bisa lolos. Itu merupakan pengertian dari osmosis. Nah, selanjutnya tekanan osmotik ini ya, inilah contoh dari bentuk nyatanya. Ketika ada suatu larutan ini yang bisa lolos hanya airnya, hanya partikel pelarutnya yang lebih kecil ukurannya yang bisa dilewati, sementara partikel zat terlarut tidak bisa melewati selaput membran semi permeabel. Atau terjadi perembesan molekul dari pelarut encer ke larutan yang lebih pekat atau dari airnya ke dalam larutannya. Nah, selanjutnya adalah ada hubungan tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan. Kemarin kita udah bahas beberapa satuan konsentrasi larutan ya. Ada fraksi mol, ada molaritas, ada molalitas. Namun kita fokuskan ke sini berdasarkan hukum faktor Van Hoff atau menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal udah pernah kita pelajari di kelas 10. Persamaan gas ideal rumusnya apa, Miss? Rumusnya adalah P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Nah, P-nya adalah tekanan, V-nya adalah volume, N-nya adalah jumlah mol zat terlarut, dan R-nya adalah tetapan gas ideal 0,08205, dan T adalah suhu dalam Kelvin. Nah, jadi kalau suhunya dalam derajat Celcius tambahkan langsung dengan 273. Itu persamaan gas ideal. Tapi tekanan osmotik, tekanannya yang dari lambangnya P diubah menjadi Pi karena lambang tekanan osmotik adalah Pi. Nah, maka menurut Van Hoff tekanan osmotik rumusnya adalah PV sama dengan N dikali R dikali T. Ini ya nak. Atau Pi sama dengan N per V kali R kali T. N per V apa? N per V adalah rumus dari molaritas atau konsentrasi. Bisa? Nah, ini adalah rumus atau tetapan dari tekanan osmotik atau persamaan dari tekanan osmotik yang serupa dengan persamaan gas ideal. Nah, selanjutnya kita masuk ke
Ini tadi pas ya, udah kita bahas di slide sebelumnya. N per V menyatakan kemolaran larutan, maka rumusnya dari Pi kali V sama dengan nRT diubah menjadi Pi sama dengan N per V dikali R kali T, atau Pi sama dengan M dikali R kali T. Nah, nanti kalau ada dua larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang sama disebut dengan larutan isotonik. Makanya ada minuman isotonik ya nak. Nah, jika salah satu larutannya mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dari yang lain disebut hipo. Kalau lebih tinggi hiper. Makanya ada sebutan hipertensi gitu ya, karena terlalu tinggi. Kalau dia sama iso, kalau dia lebih rendah hipo, kalau dia lebih tinggi adalah hiper. Nah, selanjutnya contoh soal. Katanya, ada seorang pasien memerlukan larutan infus glukosa. Bila kemolaran, apa lambang molar? Ini kemolaran adalah M ya. Bila kemolaran cairan tersebut adalah 0,3 molar dan pada suhu tubuh 37 derajat Celcius. Ingat, suhunya dalam Kelvin, berarti nanti diubah ya. Tentukan tekanan osmotiknya. Diketahui persamaan tetapan gas ideal adalah R sama dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Maka langsung masukkan nak. Diketahui M-nya 0,3 molar atau 0,3 mol per liter, T-nya 37 derajat Celcius ditambah 273 berarti 310 Kelvin. R-nya 0,082. Udah, tinggal kita masukkan langsung. Pi sama dengan M dikali R dikali T. Maka masukkan Pi-nya 0,3 mol per liter dikali R-nya diketahui dalam soal 0,082 dikali T-nya 37 tambah 273 tadi kan kali 310 Kelvin. Nah, dikalkulasi didapat hasilnya adalah 7,626 ATM. Ingat ya, namanya tekanan berarti satuannya ATM atau nanti bisa dalam bentuk bar ya. Bisa. Nah, itu merupakan contoh soal dari tekanan osmotik. Gampang kan? Nah, kalau gampang maka kita kerjakan soal. Nah, ini adalah latihan. Ada 4 soal ya. Yang pertama, tentukan tekanan osmotik larutan urea 0,2 molar. Berarti M-nya udah diketahui pada suhu 300 Kelvin. Nah, suhunya 300 Kelvin. Kalau tidak diketahui dalam soal berapa nilai tetapan gas ideal, samakan dengan contoh soal sebelumnya ya. Dan yang kedua, ya, tentukan osmotik rata-rata darah. Tekanan osmotik rata-rata darah adalah 7,7 ATM pada suhu 25 derajat ini ya nak, 25 derajat Celcius. Jika seorang pasien memerlukan infus glukosa, berapa konsentrasi? Yang ditanya konsentrasi gula C6H12O6 yang diperlukan. Nah, berarti yang ditanya adalah konsentrasi, yang ditanya adalah M ya. Yang ketiga, tekanan osmosis larutan tebu pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2,44 ATM. Jika diketahui larutan tersebut mengandung 17,1 gram tebu yang larut dalam 500 ml air, hitunglah MR gula tersebut. Gampang cari molaritas, berarti nanti cari molekul relatif, berarti nanti carinya dulu dari molaritas ya nak ya. Dan yang terakhir adalah tekanan osmosis larutan 100 ml suatu larutan non-elektrolit adalah 12,01. Jika diketahui massa zat tersebut 3 gram dan suhu 200 derajat Celcius ini ya. 20 derajat Celcius ini nak. Diperbaiki nanti 20 derajat Celcius, hitunglah MR zat tersebut. Nah, berarti gampang, kita cari dulu dari molaritasnya ya. Sini lupa Miss tambahkan. Ingat aja, ARC 12, ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 6. Oke, ini dikerjakan di buku latihan, soal jawab kayak mana biasa kita kan dulu. Dah, langsung dikumpulkan sama Miss ya, jangan terlambat. Oke, bisa? Oke, Miss rasa sampai di situ dulu pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.